Seri ketiga buku Xianxu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 15. Apa maksudmu? Ia toh bertanya karena benar-benar tidak mengerti. Apakah kau tergolong laki-laki yang suka menjilat kembali ludah yang sudah dikeluarkan? Sepasang mata suling emas berkilat seperti mengeluarkan cahaya berapi sehingga Lin Lin menjadi terkejut sekali dan agak takut juga. Seperti mata harimau marah, pikirnya. Nona kecil, apakah kau main-main ataukah hendak menghina aku? Awas kau. Siapa main-main? Awas. Awas. Tentu saja aku awas, kalau tidak mana aku bisa melihat. Main ancam, apa dikira aku takut? Hayo, mau apa? Kalau kau tidak main-main, apa maksudnya pertanyaanmu yang bukan-bukan itu? Tentu saja aku laki-laki sejati. Suling emas lebih menghargai nama baik daripada selembar nyawanya. Dan sekali keluarkan sepatah kata, 4 ekor kuda takkan mampu menarik kembali. Jangankan 4 ekor kuda, nyawa terancam maut sekalipun takkan dapat menarik kembali kata-kata yang sudah kukeluarkan dari mulutku. Panas perut suling emas dan ia terheran-heran karena belum pernah ia bisa dibakar orang selama ini. Bagus, kalau begitu nyata kau seorang Eng Hiong, pendekar, sejati, seorang satria tulen tidak campuran. Aku percaya omonganmu. Nah, dengarkan sekarang penebusan dosamu. Aku pun tidak suka bertanding sampai mati denganmu, karena aku juga maklum bahwa kau lihai sekali. Akan tetapi karena kau yang menolak bertanding sampai mati dan kau pula yang berjanji akan melakukan apa saja asal jangan bertanding, aku mengajukan 3 buah permintaan kepadamu. Celaka sekali ini aku, pikir suling emas dan ia sudah menyesal mengapa tadi ia memberi janji segala macam. Jangan-jangan gadis liar ini akan menyeretnya untuk melakukan hal yang bukan-bukan. Diam-diam ia gemas sekali dan ingin rasanya ia menangkap bocah ini, menelungkupkannya di atas pangkuan dan menghajar pantatnya sampai matang biru. Akan tetapi Lin Lin yang cerdik pura-pura tidak melihat mata yang melotot kepadanya itu, melainkan ia cepat-cepat menyambung kata-katanya. Pertama, kau tidak boleh bercerita kepada siapapun juga di dunia ini, kepada istrimu pun tidak. Aku tidak punya istri. Masa? Lin Lin duduk menunjang dagu dengan kedua tangan dan memandang tajam. Mereka sudah sejak tadi duduk berhadapan lagi, terhalang meja. Kenapa sih? Usiamu sudah lebih daripada cukup. Kurasa 30 tahun sudah ada. Suling emas menarik napas panjang, sejenak memandang wajah Lin Lin, kemudian menunduk dan menggerakkan kedua pundaknya yang bidang. Aku takkan punya istri. Siapa akan sudi padaku? Tiba-tiba pandang mata suling emas merenung dan tampak sedih sekali. Akan tetapi kelak kau tentu akan mengubah pendirian ini dan kelak kau tentu akan punya seorang istri yang cantik jelita dan baik. Suling emas menggebrak meja dan keempat kaki meja itu amblas sampai belasan sentimeter ke dalam lantai yang keras. Tiba-tiba meja menjadi pendek. Apa-apaan semua ini? Melantur-lantur urusan istri dan pernikahan segala macam. Lin Lin sadar, menurunkan kedua tangannya, keningnya berkerut-kerut, mengingat-ingat. Sampai di mana aku tadi? Oh ya, permintaan pertama, kepada siapapun juga di dunia ini, juga tidak kepada calon istrimu, kau tidak boleh bercerita tentang yang tadi itu. Sanggupkah? Lega bukan main hati suling emas. Kiranya hanya macam begini saja permintaan darah gila ini. Saking gembiranya dan lega hatinya mendengar bahwa permintaan yang belum apa-apa sudah ia janji menyanggupi itu ternyata bukan permintaan yang bukan-bukan, timbul kegembiraannya untuk menggoda. Ia pura-pura tidak mengerti dan bertanya, tentu saja aku sanggup kalau hanya untuk tutup mulut, tapi harus dijelaskan, tidak boleh bercerita tentang apa? Tentang tadi? Ada apa sih tadi? Tentang kau datang ke istana dan bertempur melawan para penjaga? Bukan. Bukan. Kalau tentang itu saja boleh kau ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai. Bukan itu, tapi tentang tentang antara kita tadi itu. Suling emas menarik muka bodoh, longang-longong seakan-akan ia benar-benar tidak mengerti. Tentang pertandingan kita tadi? Baik, aku akan tutup mul. Kau buka sehari semalam juga peduli amat kalau tentang itu. Wah, tidak nyana bahwa suling emas yang namanya lebih tinggi dari puncak Taisan,
kiranya hanya seorang laki-laki yang amat bodoh. Itu loh, tentang kekurang ajaranmu tadi, kau peluk aku dan kau. Melihat betapa wajah itu di bawah sinar lampu yang terang menjadi amat merah, Suling Emas merasa kasihan juga. Ia mengangguk-angguk. Baik-baik, aku mengerti sudah. Aku sanggup untuk tutup mulut tentang hal itu. Lin Lin menarik napas panjang. Ia merasa lega dan hal itu akan merupakan rahasia antara mereka berdua saja. Dan kau akan membantu usaha kami mencari kakak Kambusong dan pembunuh ayah bunda kami. Sanggup. Tanpa banyak pikir lagi Suling Emas menjawab sambil mengangguk. Dan kau akan membawa aku bersamamu dalam usaha mencari kakak Kambusong dan musuh besarku. Sanggup? Wah. Ini. Suling Emas meragu. Lin Lin tersenyum mengejek dan menudingkan telunjuk kanannya ke arah hidung Suling Emas. Nah, janjinya menyanggupi segala macam permintaan, baru begitu saja sudah menolak. Menolak sih tidak, tapi mencari orang yang tidak tentu tempatnya, membutuhkan waktu yang tidak dapat diduga berapa lamanya. Pula, besok aku akan pergi ke Nancao mengunjungi perayaan agama Bengkau. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, di sana berkumpul semua tokoh Kang Ou, kurasa akan dapat bertemu dengan pembunuh ayah bundamu di sana. Nah, kalau begitu bawalah aku ke sana. Tapi, pembunuh ayah bundamu tentulah seorang yang amat lihai lagi jahat. Takut apa? Kau kira aku takut? Lagi pula, aku tidak minta perlindunganmu. Aku hanya minta kau mengajak aku dalam usaha mencarinya. Nah, bagaimana jawabnya? Suling Emas mengerutkan kening, berpikir-pikir, lalu mengangguk-angguk. Perlu juga seorang bocah seperti kau ini menghadapi banyak pengalaman. Di Nancao kau akan melihat dan mendengar banyak. Baiklah, aku sanggup. Besok aku akan menjemputmu di kelenteng itu. Bukan main girangnya hati Lin Lin. Ia dapat membayangkan sudah betapa encinya akan membuka matanya yang jeli itu lebar-lebar memandangnya kalau mendengar akan janji-janji Suling Emas kepadanya. Sebuah permintaan lagi, kau harus memperkenalkan nama aslimu kepadaku dan aku pasti akan merahasiakannya kalau memang kau kehendaki itu. Suling Emas tampak terkejut sekali, akan tetapi ia segera mengangkat telunjuknya ke atas dan berkata ketus, anak nakal, sekali ini aku takkan menyanggupi apa-apa lagi. Kau minta aku memegang teguh kata-kata yang sudah keluar, akan tetapi kau sendiri mengapa hendak melanggar omongan sendiri? Aku? Melanggar omonganku sendiri? Mana bisa? Kau tadi bilang hendak mengajukan 3 macam permintaan. Pertama, aku tidak boleh bercerita kepada orang lain bahwa aku sudah memeluk dan menciummu. Kedua, aku akan membantumu mencari kakakmu dan musuh besarmu. Ketiga, aku akan membawamu serta ke Nancao. Nah, sudah cukup 3, bukan? Tak boleh diberi embel-embel lagi. Lin Lin menyesal bukan main. Maukah kau? Wah, aku salah. Kalau begitu boleh ditukar. Permintaan pertama itu kutukar dengan permintaan ini dan... Cukup. Aku tidak mau bicara lagi. Sekarang kau kembali ke kuil dan besok aku akan menjemputmu, kita bersama berangkat ke Nancao. Setelah berkata demikian, kedua tangannya bergerak dan... Tiba-tiba semua lampu penerangan di dalam ruangan itu padam. Ikuti aku keluar. Bayangan hitam itu berkata perlahan. Lin Lin terpaksa mengikuti dan ternyata mereka keluar dari pintu samping yang ditutup kembali oleh Suling Emas dari luar. Orang aneh itu sekali bergerak sudah melompat tinggi dan ternyata ia menyambar benderanya di atas genteng, lalu melayang turun lagi. Gerakannya demikian ringan dan cepat laksana seekor burung Garuda terbang melayang saja, membuat Lin Lin kagum bukan main. Suling Emas bergerak lagi dan Lin Lin mengikuti terus. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagumnya hati Lin Lin ketika Suling Emas membawanya keluar dari lingkungan istana itu dengan enak saja, berjalan melalui jalan di antara gedung-gedung besar, kemudian menerobos keluar dari pintu gerbang. Para penjaga yang berada di situ, terang melihat mereka berdua, akan tetapi jangankan mengganggu, berkata sepatah pun tidak seakan-akan Suling Emas dan Lin Lin merupakan dua sosok bayangan yang tidak tampak oleh mereka. Setibanya di luar, Suling Emas berkata, "Nah, selamat malam. Besok ku jemput di kuil." Begitu habis kata-katanya orangnya pun lenyap. Bukan main, pikir Lin Lin.
Lebih hebat lagi, ia sudah berhasil menundukkan orang luar biasa macam itu. Mulai besok, dia akan melakukan perjalanan jauh bersama suling emas. Lin berjingkrak-jingkrak dan berlari-lari cepat sekali. Ingin ia lekas-lekas sampai di kuil untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya. Betapa akan terlongong heran Enci Xian Er, bisik debar jantung Lin. Akan tetapi alangkah heran dan kemudian bingung hatinya ketika ia tiba di kuli, Xian Eng ternyata tidak berada di situ. Para Huisio yang ditanyainya menerangkan bahwa encinya itu pergi meninggalkan kuil tidak lama setelah Lin pergi petang tadi. Untuk menceritakan hal yang amat membanggakan hatinya itu kepada encinya. Betapa akan terlongong heran Enci Xian Er, bisik debar jantung Lin. Pinceng semua tidak tahu kemana perginya, dia tidak meninggalkan pesan dan Pinceng tidak berani bertanya. Memang para Huisio di kuil itu amat menghormati Xian Eng dan hal ini adalah karena yang membawa datang gadis itu adalah suling emas. Tergesa-gesa Lin memasuki kamar di sebelah belakang kuil itu. Kamar itu kosong dan hatinya tidak enak sekali rasanya ketika melihat bahwa bukan hanya Xian Eng yang lenyap dari kamar itu, melainkan bungkusan pakaian encinya, juga pedangnya, turut lenyap. Hal ini hanya berarti bahwa encinya memang sengaja pergi dari situ. Bukan pergi dekat-dekatan saja, melainkan pergi melakukan perjalanan jauh, karena kalau tidak demikian, apa perlunya membawa-bawa bekal pakaian. Akan tetapi, kalau benar demikian, mana bisa jadi? Masa encinya pergi jauh tanpa memberitahu kepadanya? Hanya satu hal yang melegakan hatinya. Agaknya encinya itu tidak diculik orang atau dibawa pergi orang dengan kekerasan, karena kalau demikian hainya, tentu encinya tidak membawa serta pakaiannya. Lin semalam tak dapat tidur. Baru saja bertemu dengan encinya, sekarang ia ditinggal pergi lagi dengan aneh. Sekali lagi ia berpisah dari Busin dan Xian Eng, tanpa mengetahui di mana adanya mereka berdua. Diam-diam Lin mendongkol sekali. Mengapa Xian Eng meninggalkannya begitu saja? Ada rahasia apakah di balik perbuatan yang amat ganjil ini? Hatinya baru tentram dan kebingungannya berkurang banyak kalau ia teringat akan suling emas. Orang itu hebat, kepandaiannya seperti setan. Sekarang ia sudah dapat bersahabat dengan suling emas. Tentang lenyapnya Xian Eng, apa sih sukarnya bagi suling emas? Besok aku akan minta dia mencari Xian Eng lebih dulu, pikirnya. Akan tetapi segera ia teringat betapa aneh dan sukar watak suling emas. Belum tentu ia mau menuruti permintaannya, buktinya, ditanya nama sesungguhnya saja tidak mau memberitahu. Lin bersungut-sungut dan duduk termenung di dalam kamarnya tak dapat tidur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali seorang Huisio pelayan memberitahu bahwa ada seorang tamu mencarinya. Lin meloncat dari pembaringan, langsung keluar dari dalam kamar. Dengan rambut kusut dan wajah gelisah ia berlari keluar untuk menyambut suling emas dan cepat bercerita tentang lenyapnya Xian Eng. Akan tetapi wajahnya berubah ketika ia melihat bahwa laki-laki yang duduk di ruangan depan itu sama sekali bukan suling emas yang diharap-harap kedatangannya, melainkan Lai Bok Liong. Akan tetapi, hanya sebentar saja rasa kecewa ini menekan hatinya, karena ia segera meraih harapan bahwa sahabat ini berhasil mendapat tahu tentang di mana adanya Busin kakaknya. Liong tuaku, bagaimana dengan Sinko? Sudah tahukah kau di mana adanya Sinko? Sejenak Bok Liong menatap wajah dengan rambut kusut itu dengan hati berguncang. Selama 2 hari berpisah dari Lin, makin terasalah ia betapa ia tak mungkin dapat terpisah dari gadis ini. Yang 2 hari itu ia merasakan siksaan batin yang kosong dan sunyi, akibat daripada kebahagiaan yang selama ini ia rasai di dekat Lin telah direnggutkan daripadanya. Betapa rindunya kepada darah itu, akan tetapi ia menguatkan hati dan dengan tekun ia mencari keterangan tentang diri kakak nona itu sampai keluar kota raja. Harus diakui bahwa pemuda ini mempunyai hubungan yang amat luas dan di sekitar kota raja, boleh dibilang di setiap dusun dan kota ia tentu mengenal seorang tokoh. Inilah sebabnya mengapa dalam waktu 2 hari saja ia telah berhasil dalam penyelidikannya dan dengan hati girang pagi-pagi itu ia menuju ke kuil. Selama 2 hari ini ia tidak pernah beristirahat dan dalam hal wajah dan rambut kusut agaknya ia tidak usah kalah oleh Lin. Mendengar pertanyaan membanjir keluar dari mulut darah pujaan hatinya itu, ia tersenyum girang. Namun hanya sebentar saja ia tersenyum karena ia segera teringat bahwa biarpun ia sudah berhasil mendapatkan berita tentang Busin, namun bukanlah berita baik yang dapat disampaikan kepada Lin dengan senyum gembira.
Lin Moi, aku sudah berhasil mendengar berita tentang kakakmu itu, akan tetapi sebelumnya kuharap kau akan tenang dan percayalah kepadaku bahwa aku selalu akan membantumu mencari dan menyusul kakakmu, biarpun untuk itu aku harus menyeberangi samudera api. Aku tahu kau akan membantuku, tapi bukan itu yang ingin ku dengar. Lekas katakan, bagaimana dengan Sinko? Lin Lin memotong, habis sabar. Menurut kabar yang kudapat, agaknya kakakmu itu terjatuh ke dalam tangan Siang Mou sini, si iblis betina yang amat lihai. Tapi percayalah, kakakmu tidak dibunuh. Aku sudah cukup mengenal watak iblis betina itu. Dia sedang meyakinkan sebuah ilmu hitam yang amat ganas dan syaratnya adalah menghisap darah jejaka hidup-hidup. Banyak sudah yang menjadi korbannya dan aku yakin bahwa kakakmu tidak menjadi korbannya karena biasanya ia meninggalkan mayat laki-laki yang dihisapnya sampai mati. Kakakmu lenyap dan jejaknya menyatakan bahwa dia dijadikan tawanan Siang Mou sini. Menurut keterangan yang kukumpulkan, aku tahu bahwa iblis itu pergi ke Nancao untuk menghadiri perayaan agama Bengkau. Maka, tenanglah dan mari kau ikut denganku ke Nancao, kita kejar siluman itu dan dengan tenaga kita berdua, kiraku kita akan dapat merampas kembali kakakmu. Mendengar cerita Bok Liong, Lin Lin terkejut sekali. Akan tetapi otaknya bekerja dan ia segera menjawab, Liong tuaku, kau benar-benar baik sekali. Terima kasih atas pertolonganmu. Karena sudah jelas bahwa Sinko ditawan Siang Mou sini dan dibawa ke Nancao, biarlah aku sendiri yang akan mengejar iblis itu dan merampas Sinko. Wah, kau tidak tahu. Siang Mou sini adalah seorang di antara Tian Te Liok Koai, seorang di antara 6 iblis yang kepandaiannya luar biasa sekali, tidak di sebelah bawah tingkat Itgan Kaiong. Apakah lebih sakti daripada suling emas? Tanya Lin Lin dengan sikap dingin, seakan-akan ucapan Bok Liong tadi bukan apa-apa baginya. Kalau dengan dia, sukar dikatakan. Nah, menghadapi suling emas saja aku tidak takut. Apalagi segala macam manusia iblis seperti Siang Mou sini? Liong tuaku, harap kau jangan banyak membantah. Bukankah kau sudah bilang bahwa kau suka sekali membantu dan menolongku? Tentu saja. Karena itulah aku akan mengantarmu mengejarnya. Tidak, tuaku. Kau tidak tahu. Kita membagi tugas sekarang. Ketahuilah bahwa Enci Sian Eng juga lenyap. Baru malam tadi ia lenyap. Apa? Bok Liong berseru kaget dan memandang dengan mata terbelalak, lalu menggaruk-garuk belakang telinga yang tidak gatal. Benar-benar 3 saudara ini orang-orang yang aneh sekali, selalu lenyap seperti barang kecil berharga saja. Apakah mereka itu tidak mampu menjaga diri sendiri sehingga mudah hilang? Karena itulah, tuaku. Aku minta bantuanmu sekarang, ku minta sungguh-sungguh agar supaya kau suka mencari jejak Enci Sian Eng. Kalau kau sudah dapat menemukannya dan dia dalam keadaan selamat, barulah kau boleh menyusulku. Aku akan mengejar jejak Sinko yang diculik iblis betina itu. Sebenarnya Bok Liong kecewa sekali, akan tetapi tentu saja ia tidak dapat menolak, apalagi darah pujaan hatinya itu mengajukan permintaan dengan suara penuh permohonan dan sinar mata mengharap. Baiklah. Aku akan cepat mencari dan menemukannya, kemudian aku akan menyusulmu ke Nancao. Kuharap saja kau tidak akan berjumpa dengan Siang Mou sini sebelum aku berada di dekatmu untuk membantu. Bok Liong berpamit dan keluar dari situ, akan tetapi sampai di pintu ia menengok dan suaranya menggetar ketika ia berkata, Lin Moi, kau melakukan perjalanan seorang diri mengejar orang sejahat iblis, kau berhati-hatilah, jaga dirimu baik-baik. Lin Lin tersenyum. Ia menganggap pemuda ini baik sekali kepadanya, seperti kakak sendiri. Tentu saja ia tidak dapat menduga bahwa suara tadi keluar dari lubuk hati dan mengandung rasa kasih yang besar dan mendalam. Oh ya, tuaku, kau lupa. Kalau kau bertemu dengan Enci Sian Eng, kau harus ajak dia sekalian menyusulku. Sekali lagi terima kasih, Liong tuaku. Kau seorang yang amat baik dan aku takkan melupakan budimu. Tentu saja hati Bok Liong menjadi girang bukan main. Darah pujaannya itu takkan melupakan budinya. Bukankah ini merupakan sebuah janji tersembunyi? Sama sekali pemuda yang jujur ini tidak tahu bahwa di dalam hati Lin Lin, gadis ini mengharapkan terangkapnya hati encinya dengan pemuda yang amat baik dan gagah ini. Baru saja Bok Liong pergi, terdengar suara, dia telah bersikap baik sekali, tapi yang dibaiki tidak tahu diri. Lin Lin cepat menengok dan
Suling emas telah berdiri di situ. Seketika kegelisahan yang membayangi wajah cantik itu lenyap terganti cahaya berseri pada matanya dan warna merah pada kedua pipinya. Apa kau bilang? Liong Tuaku memang baik sekali orangnya dan siapa bilang aku tidak tahu diri? Suling emas menarik napas panjang, menyembunyikan gelora dadanya yang aneh sekali baginya. Mengapa melihat wajah gadis cilik ini di waktu pagi, mengingatkan ia akan setangkai bunga mawar dalam hutan yang masih basah oleh embun pagi dan yang selalu mendatangkan rasa aman tenteram di hatinya? Lalu katanya acuh tak acuh agar gelora hatinya terselimut, dia cinta padamu dan menghendaki kau pergi bersamanya. Ah, kau suka menyiksa hati orang. Sepasang pipi itu menjadi makin merah dan jantung Lin Lin berdebar. Seperti dibuka kedua matanya oleh ucapan suling emas ini. Lai Bok Liong mencintanya. Ucapan tentang cinta ini membuat ia memandang suling emas lebih teliti lagi, karena perasaan wanitanya membuka rahasia hatinya sendiri. Bok Liong boleh 1000 kali mencintanya, akan tetapi ia hanya dapat mencinta seorang saja, yaitu suling emas. Lin Lin terkejut dan sekuat tenaga batinnya menolak perasaan ini, membantah, namun ia hanya berhasil melawannya pada lahirnya belaka, adapun hatinya makin erat terpikat dan terikat, makin hebat terlihat jaring cinta kasih. Siapa peduli tentang cinta? Bagaimana kau menuduh secara buta tuli bahwa aku menyiksa hati orang? Hanya Liong Tuaku yang kupercaya penuh untuk mencari Enci Sian Eng yang lenyap. Lenyap. Suling emas memandang tajam. Kau tidak tahu. Enci Eng pergi tanpa pamit, entah kemana. Pakaian dan pedangnya dibawa, tentu pergi jauh. Aku minta tolong kepada Liong Tuaku untuk pergi mencarinya karena aku sendiri hendak pergi mengejar jejak Bu Sin Koko yang diculik oleh Siang Mou sini. Apa? Kali ini suling emas mengerutkan keningnya, dari mana kau tahu? Liong Tuaku memang baik dan hebat. Lin Lin sengaja memuji-muji di depan suling emas. Dalam 2 hari saja ia berhasil mendapat keterangan bahwa Sinko telah dibawa pergi oleh seorang iblis betina berjuluk Siang Mou sini dan dibawa ke Nancao. Karena itu, kebetulan sekali bahwa kita pun akan pergi ke Nancao sehingga kita dapat mengejar iblis itu dan sekalian mencari tahu tentang kakak Busong dan musuh besarku. Wajah suling emas kelihatan serius sekali, wah, kau canggung benar. Repot aku kau sebut nona-nona segala macam. Sebut saja namaku, kau kan sudah tahu namaku? Aku sendiri karena tidak tahu siapa namamu, akan menyebut kau suling emas begitu saja, atau si suling saja karena kau memang tinggi janggung seperti suling. Kembali sepasang mata itu berkilat dan untuk beberapa detik wajah yang serius itu berseri. Akan tetapi hanya sebentar dan kembali wajahnya muram. Lin Lin, kali ini kau jangan main-main. Kau tidak tahu, tidak mengenal Siang Mou sini. Dia benar-benar iblis yang jahat, malah dia seorang di antara Tian Te Liok Koai. Kakakmu terjatuh di dalam tangannya, berbahaya sekali. Maka kita harus lekas mengejarnya. Hayo kita berangkat. Nanti dulu, aku belum berganti pakaian dan cuci muka. Bersisir. Apa kau kira kita akan pergi ke pesta? Begitu saja sudah cukup ambil bekalmu dan kita berangkat? Tapi. Lin Lin tak dapat melanjutkan kata-katanya karena suling emas sudah memutar tubuh dan keluar dari kuil itu. Terpaksa ia tergesa-gesa memasuki kamarnya, menyambar buntalan pakaian yang sudah ia persiapkan, membawa pedangnya dan berjalan cepat keluar. Ia berpamit kepada pimpinan kuil sambil menghaturkan terima kasih, kemudian ia berlari keluar. Kiranya suling emas tidak menantinya dan sudah berjalan pergi beberapa ratus meter jauhnya. Hei, tunggu! Teriaknya sambil berlari mengejar. Suling emas berjalan terus tanpa menengok. Dari belakang tampaknya orang aneh itu hanya berjalan biasa, kedua kakinya bergerak melangkah lambat-lambat. Akan tetapi anehnya, betapapun cepatnya kedua kaki kecil Lin Lin bergerak lari sifat kuping, tetap saja jarak antara mereka tiada perubahan, kira-kira 300 meter jauhnya. Kini kau akan menguji ilmu lari cepat. Lin Lin mengomel gemas. Lalu ia mengerahkan seluruh tenaga ginkang dan menggunakan tenaga kesaktiannya, yaitu Hong In Ban Kin yang dapat membuat ia bergerak laksana burung walet terbang cepatnya. Diam-diam suling emas terkejut dan juga kagum. Kemudian ia pun mempercepat gerakannya. Lin Lin terus mengejar, penasaran bukan main ketika dari belakang suling emas tetap saja kelihatannya seperti orang berjalan biasa.
Lebih 2 jam mereka berkejaran ini sampai lewat puluhan li jauhnya. Setelah Lin Lin bermandi keringat dan napasnya mulai memburu barulah ia dapat menyusul. Suling emas berhenti dan memandangnya, pandang mata yang jelas membayangkan kekaguman. Huh. Kau kira aku tidak mampu mengejarmu? Huh. Semua orang boleh menganggapmu hebat. Tapi, bagiku biasa saja. Dia antara napasnya yang Senin Kemis itu Lin Lin mengejek dan menyombong. Suling memandang tajam. Dia ini sama sekali tidak nampak lelah. Wajahnya biasa saja tidak tampak setetes pun peluh dan napasnya juga panjang-panjang biasa. Lin Lin, ilmu yang kau warisi dari Kim Lun Seng Jin ini hebat. Sayang sekali. Sayang? Apanya yang sayang? Sayang kau tidak menghargainya sehingga kau menjadi tolol dan sombong. Lin Lin menggigit bibirnya, kedua tangannya dikepal dan sudah gatal-gatal tangannya untuk menerjang dan menyerang untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Sepasang matanya bersinar-sinar seakan hendak menelan orang di depannya itu hidup-hidup. Akan tetapi ia menahan perasaannya karena ingin sekali ia mendengar arti pernyataan yang tak dimengertinya itu. Kalau benar aku tolol dan sombong, mengapa sayang? Apa pedulimu dan apa hubungannya dengan ilmu yang kupelajari dari Kim Lun Seng Jin? Seorang anak-anak yang goblok tidak akan tahu akan harganya sebuah mustika dan akan menganggapnya batu biasa saja dan dipakai main-main. Kau pun tidak dapat menghargai ilmu warisan dari Kim Lun Seng Jin sehingga kau main-main dengan ilmu itu, maka kau tolol. Orang yang menganggap diri sendiri sudah hebat tiada bandingnya, dia adalah seorang sombong dan kau juga selalu mau menang sendiri, tidak menghargai orang lain maka kau sombong juga. Sayang ilmu yang hebat itu jatuh ke tangan orang tolol dan sombong. Kalau tidak, dengan melatihnya secara tekun dan mendalam, agaknya takkan mudah lagi kau mengalami penghinaan dari orang lain. Siapa berani menghina aku kecuali kau? Putra mahkota sendiri menganggap aku sederajat dan setingkat dengannya, mengajak aku bercakap-cakap seperti sahabat. Tapi kau, kaulah yang sombong. Putra mahkota? Betulkah kau bertemu dengan putra mahkota? Yang mana, jangan-jangan hanya dengan seorang bangsawan muda macam Sumaboan. Apa aku tidak bisa membedakan mana pangeran mahkota dan pangeran brengsek biasa? Aku memasuki taman bunganya ketika mencari gedung perpustakaan, dan aku bercakap-cakap dengannya. Dia suka sekali akan ikan emas, mempunyai sebuah pagoda yang penuh dengan tempat-tempat ikan dari kaca. Bagus bukan main. Sepasang mata suling emas terbelalak. Makin heranlah ia menghadapi darah remaja ini. Kau benar-benar telah bertemu dengan pangeran? Tahukah kau bahwa beliau itu adalah adik Sri Baginda dan merupakan calon pengganti Sri Baginda? Tentu saja aku tahu, aku sudah mengobrol dengan dia seperti sahabat, tapi kusangka dia itu tadinya putra kaisar. Suling emas menggaruk-garuk hidungnya yang tidak gatal. Benar-benar hampir tak mungkin dapat dipercaya seorang gadis liar seperti ini bercakap-cakap seperti sahabat dengan pangeran mahkota. Akan tetapi ia, biarpun belum lama bertemu dengan Lin Lin, sudah dapat merasa yakin bahwa bocah seperti ini tidak bicara bohong, dan percaya pula bahwa di depan pangeran mahkota, malah di depan kaisar sendiri agaknya tidak mau bersikap merendah dan menganggap mereka itu orang-orang biasa seperti dia. Kau benar-benar seorang gadis hebat. Inilah suara hatinya, akan tetapi tanpa disadari keluar pula dari mulutnya. Berkembang lubang hidung Lin Lin mendengar ini dan sekaligus kemengkelan hatinya karena dimaki tolol dan sombong tadi lenyap seperti embun terusir sinar matahari. Ia tersenyum manis sekali dan berkata dengan mata tajam mengerling. Kau pun seorang laki-laki yang hebat. Terkejutlah suling emas, seakan-akan ditampar mukanya. Pipinya menjadi merah dan ia cepat memalingkan muka, menghindarkan diri dari sambaran kerling setajam gunting dan senyum semanis madu. Tapi jantungnya berdenyut aneh dan dengan batinnya yang sudah terlatih, matang dan teguh itu ia cepat dapat mengusir perasaan yang tidak semestinya itu. Marilah kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan ini masih jauh, di samping itu, kita harus berusaha menyusul Siang MOU sini, kalau saja belum terlambat. Ucapan ini sekaligus menyadarkan Lin Lin yang tadinya terayun kebungahan hati yang ditimbulkan oleh pujian suling emas yang mengatakan dia gadis hebat. Apa? Apakah kau anggap Bu Sin Koko berada dalam bahaya? Sukar dikatakan.
Akan tetapi yang jelas, Siang Emoyu sini adalah seorang wanita yang kejam seperti iblis. Akan kubunuh dia. Kalau Shinko dia ganggu, akan kubunuh dia. Lin berteriak marah dengan semangat menggelora. Biarpun diam-diam Suling Emas menganggap pernyataan ini amat menggelikan mengingat lihainya Siang Emoyu sini dan mentahnya Lin, namun ia maklum bahwa pernyataan ini terdorong oleh keberanian yang luar biasa. Ia percaya bahwa Lin pasti akan membuktikan ancamannya, biarpun untuk itu harus berkorban nyawa. Ia sudah menyaksikan ketabahan hati Xian Eng ketika dikubur hidup-hidup oleh Hek Giamlo, akan tetapi agaknya adiknya ini lebih tabah dan berani lagi, mendekati nekat. Kita lihat saja nanti, mudah-mudahan kakakmu masih selamat. Mari. Tanpa mengenal kasihan Suling Emas mengajak Lin berlari lagi cepat-cepat. Agaknya ia tidak peduli bahwa gadis itu sudah kelihatan amat telah. Lin juga tidak sudi menyerah mentah-mentah, malu untuk mengaku bahwa ia lelah dan kehabisan napas tadi. Kini, setelah lelahnya berkurang karena sudah mengaso, ia mengerahkan Hong In Ban Kin lagi dan berlari secepat terbang. Ia sama sekali tidak sadar bahwa perbuatan Suling Emas ini sama sekali bukan karena kejam, melainkan karena disengaja, yaitu bahwa orang sakti itu hendak memaksa ia melatih Hong In Ban Kin tanpa sengaja. Dengan berlari-lari seperti itu, perjalanan dilakukan cepat sekali. Lin ingin sekali mengajak teman seperjalanan ini bercakap-cakap, ingin ia tahu lebih banyak tentang diri Suling Emas, akan tetapi ia tidak diberi kesempatan dan ia pun seorang gadis yang berhati keras. Malu dan pantang mundur, dengan nekat ia berlari terus mengimbangi kecepatan Suling Emas. Pada malam hari itu setelah Lin pergi meninggalkannya seorang diri di dalam kuil, Xian Eng duduk termenung. Adiknya telah membayangkan tuduhan bahwa dia cinta kepada Suling Emas. Alangkah jauh menyimpang tuduhan itu. Memang ia merasa amat kagum terhadap pendekar sakti yang aneh itu, akan tetapi pribadi Suling Emas sama sekali tidak menarik cinta kasihnya, melainkan menimbulkan rasa seram, enggan, dan segan. Berpikir tentang cinta kasih dan pria mana yang menarik hatinya, Xian Eng termenung dan terkenang kepada Sumaboan. Jantungnya berdebar, mukanya terasa panas dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan sambil menangis. Memang aneh dan tak masuk di akal agaknya kalau asmara sudah main-main dengan hati manusia muda. Dewi asmara yang ganas dan kadang-kadang kejam itu menyebar anak panah berbisa secara membabi buta agaknya sehingga banyak peristiwa terjadi dan cerita terlahir sebagai akibat daripada bisa anak panah asmara yang menjadi sumber segala kebahagiaan atau sebaliknya sumber kesengsaraan bagi orang-orang muda. Xian Eng adalah seorang gadis putri seorang jenderal. Sedikit banyak hatinya terpengaruh oleh perbedaan antara orang biasa dan bangsawan, dan biarpun tidak berterang, ia menganggap diri sendiri sebagai seorang yang berdarah bangsawan. Atau, mungkin juga di dalam hatinya terdapat cita-cita untuk mengangkat kembali derajat keluarganya yang sudah runtuh ketika ayahnya meninggalkan kedudukan sebagai seorang bangsawan tinggi. Atau juga memang karena kejahilan asmara sehingga begitu bertemu dengan putra Pangeran Suma itu, seketika ia merasa tertarik sekali. Tentu saja ia tidak dapat melupakan kenyataan betapa Sumaboan pernah menawannya dan menurut penuturan Suling Emas, hampir membunuh Busin. Akan tetapi hati kecilnya membisikkan alasan bahwa untuk perbuatan itu tentu Sumaboan mempunyai sebab-sebab yang kuat. Agaknya putra bangsawan itu pernah dibikin sakit hati oleh kakaknya, Busong, sehingga ketika bertemu dengan mereka timbul kemarahannya dan berusaha membalas dendam. Aku akan berikannya kepadanya, hal ini harus dibikin terang, pikirnya dalam hati. Akan tetapi bagaimana ia dapat berjumpa dengan Sumaboan? Tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap-cakap di ruangan tengah kuli itu. Lapat-lapat ia mendengar suara Hueshio kepala yang menjawab dengan suara lemah ketakutan atas pertanyaan orang yang suaranya nyaring dan galak. Xian Eng tertarik, juga curiga. Cepat ia menyambar pedangnya dan keluar dari kamar. Dari balik pintu yang menembus ke ruangan itu, ia mendengarkan dan jantungnya berdebar ketika ia mengenal suara Sumaboan. Pinceng tidak berani membohong, Kongcu. Sesungguhnya mereka telah pergi lagi, entah kemana Pinceng tidak berani bertanya dan tidak diberitahu. Bukankah Suling Emas seringkali datang ke kuil ini? Terdengar pula Sumaboan bertanya. Jarang sekali dia datang, sungguh pun Pinceng mengenalnya baik. Tapi dia tidak pernah bermalam di sini. Siapakah bisa mengetahui di mana adanya? Aku percaya semua keterangan Lo Suhu.
Akan tetapi ketahuilah dua orang yang kucari itu adalah orang-orang berbahaya yang belum lama ini mengacau rumahku, maka terpaksa aku akan melakukan penggeledahan, siapa tahu mereka itu sudah kembali lagi ke dalam kuil tanpa setahu Lo Suhu. Mendengar ini Xian Eng terkejut dan tak terasa lagi ia bergerak. Suara kakinya cukup bagi pendengaran Sumaboan yang tajam. Pemuda bangsawan ini melompat, mendorong daun pintu dan ia berhadapan dengan Xian Eng. Dengan kedua alis terangkat Sumaboan berseru, kau di sini pula. Lalu ia melanjutkan kata-katanya dengan nada girang. Syukur kau telah bebas dari cengkraman iblis Hek Giam Lo, Nona. Merah muka Xian Eng. Ia balas memandang, lalu menjawab marah. Karena gara-gara kau menawanku, maka aku terjatuh ke tangan Hek Giam Lo. Baiknya ada dia yang menolongku dan membawaku ke kuil ini. Suling emas? Kau ditolong olehnya. Siapa lagi kalau bukan dia yang menolongku? Sumakongcu, kami dulu itu dengan maksud baik datang kepadamu untuk bertanya tentang kakakku yang hilang. Mengapa kau lalu menawanku dan hampir membunuh kakakku Busin? Mengapa kau membenci kakakku Kambusong yang lenyap? Permusuhan apakah yang membuat kau membencinya? Sumaboan tersenyum, lalu menoleh kepada Huishio kepala dan menjura. Maaf, Lo Suhu, bahwa aku tadi menaruh curiga kepadamu. Kiranya semua ceritamu benar belaka dan kedua orang muda itu tidak berada di sini. Akan tetapi siapa kira, aku bertemu dengan nona kenalanku ini. Harap kau orang tua suka memberi kesempatan kami bicara berdua saja. Huishio tua itu mengangguk dan mengundurkan diri dengan sikap tenang dan sabar. Sumaboan lalu menghadapi Xian Eng. Pemuda yang sudah banyak pengalamannya dengan wanita ini sekali pandang saja dapat menjenguk isi hati Xian Eng, bahwa sedikitnya gadis ini tidak marah dan tidak benci kepadanya. Dan memang ia pernah amat tertarik hatinya oleh gadis ini, maka pertemuan yang tak sengaja dan tak tersangka-sangka ini tentu saja mendatangkan rasa girang di hatinya. Tadi ia menyelidik tentang pemuda dan pemudi yang mengacau rumahnya dan yang jejaknya menuju ke kuil ini. Ia telah menyiapkan orang-orangnya di sekeliling kuil. Bahkan Tok Sim Lotong, seorang tokoh Kang Ou sahabat baik Itgan Kaiong, sudah datang pula dan kini ikut menjaga di luar kuil untuk menghadapi dua orang muda yang amat lihai itu, juga kalau sekiranya perlu, menghadapi suling emas. Siapa lagi kalau bukan dia yang menolongku? Sumakongcu, kami dulu itu dengan maksud baik datang kepadamu untuk bertanya tentang kakakku yang hilang, mengapa kau lalu menawanku dan hampir membunuh kakakku Busin? Mengapa? Sumaboan maklum bahwa suling emas takkan mau mengganggunya, hal ini ada rahasianya, akan tetapi dia sendiri selalu berusaha untuk menangkap dan kalau mungkin membunuh orang yang amat dibencinya itu. Karena adanya Tok Sim Lotong inilah maka Sumaboan berbesar hati dan berani memasuki kuil di kota raja. Sahabat suhunya yang berjuluk Tok Sim Lotong, anak tua berhati racun, memiliki kepandaian yang amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri. Aku bukan Shi Liu, melainkan Shi Kam. Bantah Xian Eng. Lo, dahulu kau dan kakakmu mengaku sebagai adik-adik dari Liu Busong. Mengertilah sekarang Xian Eng mengapa tadi pemuda bangsawan ini menyebutnya Nona Liu. Ia tersenyum manis dan hati Sumaboan makin berdebar. Tak salah lagi, bocah ini bukan saja tidak membenciku, malah agaknya. Ah, manis sekali wajah itu. Sesungguhnya dia kakakku, kakak sulung. Akan tetapi bukan aku yang berganti nama keturunan, melainkan dia. Sebetulnya dia bernama Kambusong. Sumakongcu, kau agaknya kenal baik dengan kakakku, bolehkah aku mendengar di mana adanya kakak Busong sekarang ini dan apakah urusannya maka kau agaknya bermusuhan dengan dia? Apakah kau betul-betul hendak bertemu dengan dia, Nona? Sayang bahwa pertemuan pertama antara kita ternoda oleh permusuhan sehingga aku khawatir kalau kau takkan dapat percaya kepadaku lagi. Suma Brian menarik napas panjang penuh penyesalan. Aku percaya kepadamu. Ayahmu seorang pangeran. Sebagai putri seorang bekas jenderal besar, aku tahu bahwa kita menjaga nama baik leluhur kita yang sudah banyak membuat jasa kepada negara. Ah, kiranya kau seorang gadis bangsawan, Nona? Ayahmu seorang jenderal? Mengapa? Mengapa Busong memakai Shi Liu dan tidak pernah bilang bahwa dia putra seorang jenderal besar? Ah, kalau saja ia dahulu mengaku secara terus terang, kiraku takkan timbul permusuhan ini. Apakah yang telah terjadi? Dan di mana dia sekarang? Nona, kurasa bukan di sini tempat kita bicara.
Ceritanya panjang dan agaknya perlu kuperlihatkan bukti-buktinya kepadamu agar kau dapat percaya. Adapun untuk dapat bertemu dengan kakak sulungmu itu, kurasa membutuhkan perjalanan jauh yaitu ke negara Nancao. Maukah kau ikut denganku ke Nancao? Kutanggung kau akan dapat bertemu dengan kakakmu di sana karena dia pasti akan hadir pada pesta yang diadakan oleh agama Bengkau. Xian Eng menjadi bingung. Ia tahu bahwa antara Lin Lin dan Sumaboan terdapat permusuhan seperti yang telah diceritakan oleh Lin Lin kepadanya. Dan agaknya Sumaboan sekarang ini pun datang untuk mencari Lin Lin dan Bok Liong. Kalau Lin Lin pulang dan bertemu dengan Sumaboan, agaknya tentu akan terjadi hal yang hebat, Lin Lin sukar diurus. Ia harus dapat mengambil keputusan tepat. Baiklah, Sumakongcu. Aku percaya kepadamu. Tunggu kuambil buntalan pakaianku sebentar. Xian Eng cepat memasuki kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lagi membawa buntalan pakaiannya. Ia tidak meninggalkan pesanan sesuatu untuk Lin Lin karena ia maklum bahwa kalau ia meninggalkan pesan, tentu Lin Lin akan mengejarnya. Karena ini pula, sengaja ia tidak berpesan sesuatu kepada para Huisyo, dan Sumaboan sudah memberi ingat kepada para Huisyo agar tidak memberitahukan siapapun juga tentang kedatangannya malam hari itu. Di luar kuil, para anak buah Sumaboan menjaga sambil bersembunyi. Hanya Tok Sim Lotong yang muncul menjumpainya. Xian Eng memandang dengan mata terbelalak dan hatinya merasa ngeri. Orang yang muncul seperti bayangan setan ini, tidak dapat ia mengikuti gerakannya dan dari mana datangnya, adalah seorang laki-laki yang bentuknya seperti anak kecil bodoh, tapi tubuhnya sudah tinggi melebihi tingginya orang biasa. Kepalanya gundul pelontos, tubuhnya kurus sekali. Laki-laki ini sudah tua, buktinya wajahnya yang kurus penuh keriput dan mulutnya yang selalu terbuka itu dihias gigi-gigi ompong. Hebatnya, orang ini tidak berpakaian, atau lebih tepat, hanya memakai cawat, yaitu kain panjang yang dilibatkan di sekeliling pinggang dan paha untuk menyembunyikan anggota rahasia saja. Kakinya pun tidak bersepatu. Akan tetapi, biarpun orang ini lebih pantas disebut orang gila yang terlepas dari neraka, atau sebangsa siluman yang tersesat keluar dari neraka, ternyata Sumaboan bersikap amat hormat. Dengan suara seperti orang sakit napas, orang yang seperti bocah cacingan ini bertanya tak acuh, mana suling emas? Belum habis pertanyaannya ia sudah menguap dengan suara memuakkan. Bersambung ke bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.